Yosef Sukabumi, terampil dan ceriakan hati, memuji Tuhan dan kasih sayang sesama, itu terang yang kita perlukan. Marilah senandungkan karya bagi Tuhan, demi masa depan penuh harapan. Bangkitlah bertumbuh bagi gereja, membina kasih serta sukacita. B-I-A Santo Yosef. Iya Santo Yosef Sukabumi, terampil dan ceriakan hati, memuji Tuhan dan kasih sayang sesama, itu terang yang kita perlukan. Marilah senandungkan karya bagi Tuhan, demi masa depan penuh harapan. Bangkitlah bertumbuh bagi gereja, membina kasih serta sukacita. Halo adik-adik semuanya, salam jumpa dengan kakak-kakak di sini dalam acara Kumpul Bocah Season 6 episode 3. Oke, di sini kita jumpa lagi dengan saya, Kak Eni, dengan Kak Ruska. Ya, kita di acara kali ini kita mau ada apa ya Kak ya? Nah, pada episode kali ini kita akan memasuki masa Prapaskah. Oh iya, kakak lupa. Masa Prapaskah yaitu masa untuk menantikan kebangkitan Tuhan Yesus, yang diawali dengan apa, Kak Ruska? Nah, biasanya kita diawali dengan Hari Rabu Abu. Nah, dengarkan ya adik-adik yang manis. Hari permulaan masa Prapaskah diawali dengan Hari Rabu Abu. Nah, Rabu Abu itu gimana, Kak? Nah, Hari Rabu Abu itu adalah kita nanti pergi ke gereja. Nah, nanti waktu di gereja kita ditandai dengan abu di dahi. Nanti adik-adik pergi ke gereja bersama mama atau papa dan ditandai dengan abu. Ya, tidak usah khawatir. Dan jangan lupa tema kali ini adalah menghayati panggilan Tuhan. Kakak ulangi, tema kali ini adalah menghayati panggilan Tuhan. Nah, untuk itu kita mulai acara ini dengan berdoa. Yuk, adik-adik silakan sikap doa. Hari ini sebaiknya kita duduk yang manis. Kita akan memulai dengan doa pembukaan. Nah, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan rahmat yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Pada hari ini, kiranya Tuhan membimbing kami agar apa yang kami dengarkan hari ini sabdamu boleh kami terima dan kami laksanakan untuk kami agar kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini harinya Tuhan.
Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, ayo adik-adik kita siapkan diri kita supaya kita bisa mendengarkannya dengan baik. Injil hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 39 sampai ayat 45. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang manis, tadi adik-adik sudah mendengarkan sabda Tuhan dan adik-adik harus mencatatnya. Ya, sekarang ada sedikit renungan dari kakak, yaitu tentang Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Yang tadi sudah dibacakan, yaitu yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Yang diartikan sebagai berikut, bahwa kita tidak boleh menyoroti kesalahan orang lain. Ya, adik-adik yang baik, kalian tidak hanya menyalahkan temannya, menyalahkan kakaknya, menyalahkan mamanya. Tidak bisa belajar, menyalahkan mamahnya malas ngajari. Adik-adik sendiri yang harus berusaha, tidak boleh menyalahkan orang lain. Kemudian kita kecenderungan menyalahkan orang lain yang mempunyai sifat buruk, ya, dan itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Maha Pengampun dan kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Adik-adik tidak boleh menyalahkan orang lain. Adik-adik harus mengampuni. Adik-adik yang manis, tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan. Dan tema tadi sudah dibacakan oleh kakak bahwa tema kali ini menghayati panggilan Tuhan. Nah, adik-adik yang manis, siapa yang pengen jadi pastor? Siapa yang pengen jadi suster? Menjadi seorang pastor atau suster itu tidak gampang. Anak-anak tidak boleh menyalahkan orang lain, tapi berusaha disiplin di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa yang baik, belajar yang baik. Nah, dari rumah itulah nanti anak-anak sudah terbiasa disiplin dan anak-anak suatu saat mungkin akan bersekolah ke sekolah untuk calon pastor di seminari. Nah, anak-anak sudah terbiasa disiplin untuk berdoa, belajar,
Nah, nanti suatu saat anak-anak pasti akan menjadi pastor, menjadi panggilan Tuhan. Itulah yang diharapkan dari bacaan Injil ini, bahwa anak-anak semuanya harus menjadi murid Tuhan Yesus. Itu saja adik-adik yang manis. Semoga adik-adik yang manis tetap menjadi anak Tuhan. Injil hari ini mengingatkan kita pada akhir-akhir ini budaya hoax, ujaran kebencian, dan saling menjelekkan, serta budaya fitnah semakin marak terjadi. Sebagai murid Kristus, kita telah diingatkan untuk tidak mengumbar fitnah dan mengadili sesama. Yesus justru menghendaki para pengikutnya untuk memiliki keutamaan belas kasih Kristiani, yaitu mengampuni. Jika temannya berbuat salah, kita wajib mengampuni, karena itu adalah perintah Yesus. Oleh karena itu, kalau adik-adik selalu mengisi hatinya dengan hal yang baik, maka akan memperoleh kemurahan hati yang berlimpah-limpah. Menekankan pada renungan ini yaitu, Allah Bapa yang berbelas kasih, bebaskan kami dari egoisme dan cinta diri. Biarkanlah aku dituntun oleh Roh Kudus-Mu, agar memiliki hati yang terbuka dan berbelas kasih. Amin. Hariku
Kakak mau bacakan bahwa hari ini tanggal 27 Februari merupakan hari Santo Leander Uskup. Kakak bacakan riwayat Santo Leander. Leander yang menjabat Uskup Sevilla, Spanyol ini adalah kakak Santo Isidorus. Adik-adiknya pun Santa Florentina dan Santa Fulgensius dinyatakan kudus oleh gereja. Dengan kesalehan hidupnya dan pengaruhnya yang besar, Uskup Leander berhasil mengantar Raja Hermenegildo dan Rekaret beserta seluruh bangsawan Visigoth ke dalam pangkuan gereja Katolik. Leander yang lahir pada tahun 540 ini menghembuskan nafas penghabisan pada tahun 600 di Sevilla, Spanyol. Jabatannya sebagai uskup diambil alih oleh Isidorus adiknya. Demikianlah riwayat Santo Leander. Nah, adik-adik yang manis, tadi sudah mendengarkan bacaan Injil, renungan, terus apa lagi Kak tadi? Bernyanyi. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan membacakan kuis. Anak-anak simak dengan baik ya. Nanti kakak sudah siapkan ada 3 hadiah. Ya, dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, apa bacaan untuk hari ini? Ulangi, apa bacaan untuk hari ini? Yang kedua apa Kak? Yang kedua, pertanyaannya adalah apa tema hari ini? Diulangi, apa tema hari ini? Yang ketiga, nah dengarkan ya. Masa Prapaskah dimulai dengan titik-titik. Itu saja. Nah, adik-adik yang manis pasti dapat menjawab, dan nanti yang dapat menjawab dapat hadiah. Oke, sekian dulu perjumpaan kita ya Kak ya, dalam acara season 6 episode 3. Salam jumpa di episode berikutnya. Dadah. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa penutup. Silahkan semua adik-adik mengambil sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita akan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat yang boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Kami boleh melaksanakan kegiatan kumpul baca kami pada episode 3 ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan bisa menjadi pedoman untuk hidup kami, agar kami semuanya menjadi anak-anak yang baik, dapat mengasihi Engkau, teman kami, orang tua kami, dan semua orang yang kami jumpai. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.